Di sebuah kampung kecil yang tenang, dua anak muda sering terlihat berjalan bersama. Mereka bernama Asep dan Juli. Asep adalah pemuda sederhana, ramah, dan suka bercanda. Sedangkan Juli adalah gadis manis yang dikenal ceria, tapi agak polos dan mudah terbawa suasana. Mereka bukan saudara, bukan pula mahram, hanya teman sebaya yang kebetulan sering bersama karena rumahnya berdekatan. Awalnya, kebersamaan mereka tampak biasa saja. Mereka berangkat ke warung bareng, ngobrol di jalan, kadang duduk di teras rumah salah satu teman. Tidak ada yang aneh. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai memperhatikan. Mengapa mereka berdua selalu bersama? Mengapa mereka sering berlama-lama ngobrol di tempat sepi? Juli sering merasa nyaman dengan Asep, karena Asep suka menghiburnya dengan candaan konyol. "Kamu capek ya? Istirahat dulu, biar aku bawain teh hangat," ucap Asep suatu sore. Juli hanya terkekeh. "Iya deh, dasar kamu nyeleneh. Tapi aku senang kalau ada kamu." Ucapan-ucapan kecil itu lama-lama membuat hubungan mereka tidak lagi sekadar teman biasa. Juli mulai menunggu perhatian Asep, dan Asep pun merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Sayangnya, mereka tidak menyadari bahwa kedekatan ini sebenarnya sedang membuka pintu bagi sesuatu yang berbahaya, godaan setan. Dalam Islam, ada aturan jelas bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dilarang berduaan. Tapi, seperti kebanyakan anak muda, Asep dan Juli menganggapnya hal sepele. "Ah, cuma ngobrol doang. Kan gak ada apa-apa," pikir mereka. Padahal, justru dari hal kecil inilah pintu dosa terbuka lebar. Hari demi hari, kedekatan mereka makin intens. Jika dulu hanya sebentar, kini mereka bisa berjam-jam duduk berdua. Kadang, mereka memilih tempat sepi agar bisa lebih bebas bicara tanpa diganggu. Asep merasa ada kenyamanan luar biasa saat bersama Juli. Begitu pula Juli yang diam-diam mulai menyimpan rasa pada Asep. Namun, rasa nyaman itu hanyalah fata morgana. Setiap langkah mereka yang semakin dekat, sebenarnya sedang membawa keduanya ke arah jurang yang dalam. Jurang yang disebut zina, dosa besar yang dibenci Allah. Mereka belum melangkah sejauh itu, tapi tanda-tanda bahaya sudah mulai terlihat jelas. Kisah ini dimulai dari hal sederhana, dua anak muda yang merasa nyaman berduaan. Tapi dari sinilah, perjalanan menuju ujian besar mereka bermula. Hari itu udara terasa panas, meski matahari sudah condong ke barat. Asep dan Juli duduk berdua di sebuah bangku kayu dekat sawah. Tidak ada orang lain, hanya suara jangkrik dan angin sore yang berhembus. Awalnya mereka hanya ngobrol ringan. Kamu suka culip enggak?" tanya Juli dengan nada bercanda, menyebut makanan ringan. Asep terkekeh. "Haha, suka dong. Tapi aku lebih suka duduk di sini sama kamu." Juli memukul pelan lengannya. "Ih, gombal." Candaan itu terdengar biasa, tapi di baliknya ada getaran hati yang tak bisa mereka abaikan. Senyum-senyum, tatapan mata yang lama, dan keheningan yang tiba-tiba terasa berat. Inilah saat di mana bisikan setan mulai memainkan perannya. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali setan menjadi yang ketiga. Dan benar saja, suasana sore itu semakin terasa berbeda. "Aduh, panas ya di sini," kata Juli sambil mengibaskan tangannya. "Iya, emang udah panas dari tadi. Atau jangan-jangan karena kamu yang bikin suasana jadi makin panas," sahut Asep dengan senyum nakal. Juli menunduk. Wajahnya memerah. Hanya sebentar saja, suasana jadi berubah. Dari bercanda ringan, kini bergeser ke arah yang lebih berbahaya. Hati mulai tergoda, nafsu mulai bangkit, dan logika pun perlahan dikesampingkan. Juli menatap Asep dengan ragu. Kita nggak apa-apa kan kayak gini?" Asep menjawab santai. "Tenang aja, kita kan cuma ngobrol. Lagi pula, siapa juga yang tahu?" Kalimat, "siapa yang tahu," itulah yang membuat dosa makin dekat.
Mereka lupa bahwa meski manusia tidak melihat, Allah selalu Maha melihat. Detik demi detik terasa makin menegangkan. Ada rasa ingin terus dekat, tapi juga ada rasa takut. Dalam hati kecilnya, Julie sempat berbisik, "Apa yang kita lakukan ini salah?" Namun suara itu cepat ditenggelamkan oleh kenyamanan sesaat. Begitulah cara setan bekerja. Ia tidak langsung menjerumuskan manusia pada dosa besar. Ia memulainya dengan hal kecil, pertemanan yang kebablasan, canda yang berlebihan, sentuhan ringan yang dianggap sepele. Hingga akhirnya, tanpa sadar, manusia sudah berdiri di tepi jurang. Hari itu, godaan sudah sangat dekat. Tinggal satu langkah lagi, mereka bisa terjerumus dalam dosa besar. Sore itu, suasana sepi di pinggir sawah mulai berubah. Asep dan Julie masih duduk berdua, larut dalam obrolan. Candaan yang semula ringan kini semakin berani. Tatapan mata mereka sudah tak bisa lagi dianggap sekadar pertemanan. Di saat itu, langkah kaki terdengar mendekat. "Assalamualaikum." Suara berat memecah keheningan. Asep dan Julie kaget. Mereka menoleh dan mendapati seorang pria parubaya, tetangga kampung yang dikenal taat agama, berdiri tak jauh dari mereka. Wajahnya serius, tapi tidak marah. Ada sorot mata iba bercampur prihatin. Waalaikumsalam, Pak." Jawab Asep gugup. Tangannya refleks menjauh dari posisi duduknya yang terlalu dekat dengan Julie. Pria itu mendekat lalu berkata pelan, "Nak, apa yang kalian lakukan di sini berduaan? Bukankah kalian bukan mahram?" Asep tercekat, tidak tahu harus menjawab apa. Julie menunduk. Wajahnya memerah bukan karena malu biasa, tapi karena merasa ketahuan. Dengan nada lembut tapi tegas, pria itu melanjutkan, "Kalian tahu, Rasulullah mengingatkan kita bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan berduaan tanpa mahram, maka setan pasti hadir di antara mereka. Bukankah kalian takut akan hal itu?" Julie memberanikan diri bicara. "Tapi Pak, kami cuma ngobrol, tidak melakukan apa-apa." Pria itu tersenyum tipis, lalu menggeleng. "Anakku, tidak ada yang namanya, cuma ngobrol. Ketika kalian memilih tempat sepi dan berlama-lama berdua, itulah cara setan menjerat manusia. Sedikit demi sedikit, sampai akhirnya jatuh dalam dosa besar." Asep mencoba membela diri. "Tapi kan, kami saling suka. Kalau suka sama suka, apa salahnya?" Pertanyaan itu membuat pria itu menghela napas panjang. Ia menatap mereka dengan penuh kasih sayang, bukan marah, tapi penuh rasa sayang agar keduanya sadar. "Nak, cinta itu suci. Tapi setan menjadikan cinta sebagai jalan menuju murka Allah. Suka sama suka bukan alasan untuk berbuat dosa. Bukankah kalian ingin cinta kalian diberkahi? Jika iya, carilah jalan yang halal." Suasana jadi hening. Kata-kata itu menembus hati mereka. Julie meneteskan air mata. Tapi Asep masih ragu. Ada benturan antara nafsu yang sudah terlanjur bangkit dengan hati kecil yang tahu kebenaran. Pria itu menambahkan, "Aku tidak ingin menuduh, tapi ketahuilah, langkah kalian ini sangat berbahaya. Jangan biarkan godaan setan merusak hidup kalian. Taubatlah sebelum terlambat." Malam itu, setelah pulang ke rumah masing-masing, kata-kata pria itu terus terngiang. Mereka berdua mulai menyadari, ada sesuatu yang salah dalam kedekatan ini. Namun, masih ada bisikan dalam hati. Apa benar ini salah? Atau hanya terlalu dibesar-besarkan? Pertentangan batin pun semakin kuat. Inilah awal dari titik balik yang akan menentukan arah hidup mereka. Beberapa hari setelah teguran itu, Asep dan Julie jarang bertemu. Mereka mulai merasa canggung. Biasanya sore-sore mereka duduk bersama, tapi kini Julie memilih tinggal di rumah. Asep pun lebih sering nongkrong dengan teman-temannya. Namun, meski jarak tercipta, hati mereka masih terikat. Di dalam kamar, Julie termenung. Kata-kata pria parubaya itu terus terngiang.
Suka sama suka bukan alasan untuk berbuat dosa. Carilah jalan yang halal. Julie mulai merasa takut. Ia membayangkan bagaimana jika benar yang dikatakan itu, bahwa zina membawa murka Allah. Bayangan itu membuatnya gelisah. Sementara itu, Asep juga resah. Di satu sisi, ia ingin tetap dekat dengan Julie. Tapi di sisi lain, ia merasa terbebani oleh perasaan bersalah. Malam-malamnya penuh kegelisahan. Ia bahkan sempat bermimpi melihat api yang menyala-nyala, seolah mengingatkan dirinya pada nasib buruk para pezina. Suatu sore, tanpa sengaja mereka kembali bertemu di jalan. Wajah mereka sama-sama kikuk. Kamu sehat, Jul? Tanya Asep. Julie tersenyum tipis. Iya, alhamdulillah. Kamu gimana? Baik, jawab Asep singkat. Suasana canggung itu akhirnya pecah ketika Julie berkata lirih. Sep, aku kepikiran terus sama nasihat itu. Aku takut kalau kita terus begini. Asep terdiam. Ada kejujuran dalam suara Julie yang membuat hatinya bergetar. Aku juga, Jul. Aku sebenarnya nggak tenang. Julie menunduk. Kalau kita memang saling suka, kenapa nggak tunggu waktu yang halal? Jangan sampai cinta ini malah jadi dosa. Kalimat itu bagai petir yang menyambar hati Asep. Ia baru sadar, cinta yang sejati seharusnya tidak membawa gelisah, melainkan membawa ketenangan. Sejak saat itu, keduanya mulai bersepakat menjaga jarak. Mereka sadar, terlalu dekat justru akan menjerumuskan. Bukan berarti mereka membenci satu sama lain, tapi justru karena ingin saling menjaga. Perubahan itu tidak mudah. Ada rindu, ada godaan, ada bisikan yang kadang membuat mereka ingin kembali seperti dulu. Namun, setiap kali ingatan itu datang, mereka menguatkan hati dengan doa. Ya Allah, lindungi kami dari zina, kuatkan kami untuk menjaga diri. Inilah titik balik bagi keduanya. Dari yang semula menganggap remeh, kini mereka mulai memahami betapa bahayanya godaan setan. Mereka menemukan harapan baru, cinta yang halal, cinta yang diridek Allah. Hari-hari terasa berat bagi Asep dan Julie setelah memutuskan menjaga jarak. Mereka sudah bertekad untuk tidak lagi berduaan, tapi rasa rindu sering datang tanpa diundang. Suatu sore, Asep tak sengaja melihat Julie sedang berjalan sendirian menuju warung. Dalam hati ia bergumul, haruskah aku hampiri? Atau biarkan saja? Rasa rindu mendorongnya melangkah, tapi ia teringat nasihat sang tetua. Jangan membuka pintu yang memberi kesempatan setan masuk. Namun, cobaan datang ketika seorang temannya bercanda. Sep, kok sekarang jarang bareng Julie? Katanya dulu nempel terus. Candaan itu membuat Asep tersenyum kecut. Hatinya goyah, egonya terpancing. Sementara itu, Julie pun diuji. Ada seorang pemuda lain yang mencoba mendekatinya, menawarkan tumpangan, bahkan berusaha mencuri perhatiannya. Julie merasa risih, tapi juga sadar bahwa jika ia tidak menjaga diri, ia bisa kembali terperosok. Malam harinya, Asep bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat api besar menyala-nyala, dan di dalamnya ada orang-orang yang berteriak kesakitan. Siapa mereka? Tanya Asep. Sebuah suara menjawab. Mereka adalah pezina. Inilah balasan mereka. Asep terbangun dengan keringat dingin. Hatinya gemetar. Keesokan paginya, ia menemui Julie. Jul, aku nggak bisa lagi main-main soal ini. Aku sadar. Kalau kita terus begini, kita akan binasa. Aku mimpi buruk, dan aku yakin itu peringatan. Julie mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Aku juga takut. Sep, kadang aku masih rindu, tapi aku nggak mau cinta kita jadi jalan menuju neraka. Percakapan itu menjadi titik ujian terakhir. Mereka sadar, cinta yang tidak dijaga hanya akan membawa petaka. Tapi cinta yang dipelihara dengan sabar, insya Allah akan dipertemukan dalam cara yang diridek Allah. Keputusan besar pun lahir.
Mereka sepakat untuk berhenti berhubungan terlalu dekat, dan jika memang jodoh, mereka akan bertemu kembali di jalan yang halal. Beberapa minggu kemudian, kehidupan Asep dan Julie berubah. Mereka tidak lagi sering terlihat bersama, dan orang-orang kampung mulai menyadari perbedaan itu. Ada yang bertanya-tanya, ada pula yang memuji langkah mereka. Meski berat, keputusan menjaga jarak membawa ketenangan baru. Julie lebih banyak membantu ibunya di rumah, sementara Asep mulai rajin ikut pengajian di masjid. Hati mereka terasa lebih ringan, meskipun rindu masih sesekali hadir. Suatu sore, tetua kampung yang dulu menegur mereka tersenyum melihat perubahan itu. Ia berkata, "Alhamdulillah, aku bangga pada kalian. Kalian berani melawan godaan. Ingatlah, setiap langkah meninggalkan dosa adalah langkah menuju rahmat Allah." Kata-kata itu menjadi peneguh hati. Mereka sadar, perjalanan hidup masih panjang, tapi setidaknya mereka telah mengambil keputusan penting, menjauhi zina. Pesan moral dari kisah ini jelas. Zina bukan sekadar suka sama suka. Ia adalah dosa besar yang mendatangkan murka Allah. Setan selalu menggoda dari celah kecil. Jangan meremehkan hal-hal sepele, seperti berduaan tanpa mahram. Cinta sejati harus dijaga. Jika benar cinta, maka tunggulah waktu halal. Sabar sejenak lebih baik daripada menyesal selamanya. Akhir kisah, Asep dan Julie tidak lagi terjerat dalam kebersamaan yang berbahaya. Mereka memilih jalan yang sulit tapi benar, menahan diri. Siapa tahu, jika Allah berkehendak, suatu hari mereka dipertemukan kembali dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan. Dan bagi kita yang membaca kisah ini, semoga menjadi pengingat bahwa dunia hanyalah sementara. Jangan gadaikan kebahagiaan akhirat untuk kesenangan sesaat. Saudara-saudaraku, setiap kisah ini semoga bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Ingatlah, hidup di dunia hanyalah sementara, dan setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Mari kita sama-sama menjaga diri, menjaga keluarga, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Allah selalu menjaga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.